Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qonati. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakkar dan muannas. Apa itu mudzakkar dan muannas? Nah, di video sebelumnya saya kan sering tuh menjelaskan seperti kata ini digunakan untuk laki-laki. Nah, sedangkan kata ini digunakan apabila kita lawan berbicara kita adalah perempuan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakkar ya. Pertama adalah mudzakkar. Mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Ya, jadi mudzakkar adalah kata benda, entah itu kata benda hidup atau kata benda mati, tapi yang menunjukkan jenis laki-laki. Nah, sedangkan muannas adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Ya, jadi muannas kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Kalau mudzakkar laki-laki, kalau muannas jenis perempuan. Oke, baik. Yakni pertama, mudzakkar. Ya, kita menggunakan kata tunjuk. Ini, itu. Ya, ini, itu. Dalam bahasa Indonesia, kalau ini sama ini, baik laki-laki maupun perempuan tetap menggunakan ini. Kalau itu, baik laki-laki maupun perempuan tetap menggunakan itu. Ya, beda dengan bahasa Arab. Nah, jika mudzakkar, ya mudzakkar itu jenis laki-laki, yang ditunjuk adalah jenis laki-laki. Nah, jika ini menggunakan hadza. Hadza, yaitu ini. Ini yang dimaksud adalah jenis laki-laki, kata benda jenis laki-laki. Hadza, ini. Nah, kalau itu adalah dzalika. Itu, ya, bahasa Arabnya dzalika. Nah, digunakan apabila itu untuk kata benda laki-laki, jenis laki-laki. Nah, kemudian yang muannas, ya. Muannas juga sama. Ini, itu. Tetapi beda dengan mudzakkar tadi. Jika muannas, ini bahasa Arabnya adalah hadhihi. Ya, hadhihi, ini untuk jenis perempuan. Nah, kalau itu muannas, bahasa Arabnya tilka. Ya, tilka, itu. Jadi, tilka itu untuk jenis perempuan. Oke. Kalau ini hadhihi. Seperti itu ya. Oke, paham? Baik, kita masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh langsung supaya lebih paham. Oke. Contoh pertama itu kata benda hidup. Kita menggunakan kata benda hidup yaitu manusia, ya, oke? Untuk manusia. Contohnya hadza tajirun. Oke. Hadza tajirun. Artinya ini pedagang laki-laki. Oke. Ini pedagang laki-laki. Hadza tajirun. Nah, beda lagi kalau muannas. Muannas berubah menjadi gimana? Berubah menjadi hadhihi tajirotun. Hadhihi tajirotun. Oke. Kalau mudzakkar laki-laki menggunakan kata hadza tajirun. Ini pedagang laki-laki. Kalau muannas jenis perempuan menggunakan kata hadhihi tajirotun. Nah, coba kita lihat perbedaan. Apa sih perbedaan antara mudzakkar dan muannas? Perbedaannya adalah kalau mudzakkar menggunakan hadza, nah kalau muannas menggunakan hadhihi. Kemudian apalagi yang beda?
Nah, di kata tajirun dan tajirotun. Kalau mudzakkar jenis laki-laki cukup tajirun. Nah, jika perempuan muannas belakangnya ada huruf ta marbuto. Jadi tajirotun. Nah, itu adalah ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya muannas. Muannas itu ciri-cirinya umumnya kalimat belakang berakhiran tak marbuto. Tun seperti itu ya, tajirotun. Oke. Oke, baik. Contoh yang kedua yaitu untuk kata ini itu ya, oke. Itu. Tadi kan ini. Sekarang kita contohnya itu. Oke. Dzalika tobibun. Dzalika tobibun. Itu dokter laki-laki. Ya, dzalika tobibun, itu dokter laki-laki. Itu untuk mudzakkar. Oke, sekarang kita lihat yang muannas. Muannas berubah jadi tilka tobibatun. Tilka tobibatun. Itu dokter perempuan. Oke. Sekarang bedanya apa? Bedanya mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar menggunakan kata dzalika, sedangkan muannas menggunakan kata tilka. Seperti itu ya. Perbedaan antara mudzakkar dan muannas yang kedua yaitu di kata tobibun dan tobibatun. Nah, jika tobibun itu tidak menggunakan tak marbuto, berarti jenisnya laki-laki ya, mudzakkar. Nah, jika yang muannas jenis perempuan, belakangnya ada tambahan tun. Jadi tobibatun. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke contoh kedua, yaitu untuk benda mati ya, untuk benda mati. Sekarang menggunakan kata ini, yaitu hadza qalamun. Hadza qalamun. Artinya ini pulpen. Ini pulpen ya. Kemudian untuk muannas kita menggunakan contoh hadhihi kurrosatun. Hadhihi kurrosatun. Ini buku tulis. Ya, ini buku tulis. Hadza qalamun, hadhihi kurrosatun. Jadi perbedaannya mudzakkar menggunakan hadza, muannas menggunakan hadhihi. Kemudian hadza qalamun. Nah, qalamun tidak ada tambahan tak marbuto di belakangnya ya. Jadi dia termasuk apa? Kalau qalamun tidak ada tak marbuto berarti dia masuk jenis mudzakkar laki-laki, makanya menggunakan hadza. Nah, sedangkan kurrosatun karena di belakangnya ada tak marbuto berarti dia termasuk jenis muannas yaitu perempuan. Nah, jadi menggunakan hadhihi seperti itu. Oke, contoh yang lain. Untuk itu ya, tadi kan ini, sekarang itu. Itu mudzakkar. Dzalika babun. Dzalika babun. Nah, kata babun itu artinya pintu. Babun di belakangnya tidak ada tak marbutonya. Nah, jadi dia termasuk jenis apa? Oke, benar, jenis mudzakkar. Nah, kalau mudzakkar itu berarti dia menggunakan dzalika. Nah, benar. Jadi yang katanya dzalika babun, itu pintu. Ya. Oke, sekarang yang muannas, contoh muannas. Tilka mirwahatun. Tilka mirwahatun. Nah, sekarang kita lihat mirwahatun, kipas angin. Perhatikan mirwahatun di akhir kalimatnya ada tak marbuto atau tidak? Ya, jelas ya, mirwahatun ada akhiran tak marbuto. Berarti dia masuk jenis apa? Dia masuk jenis perempuan, yaitu muannas. Jadi menggunakan tilka. Itu tilka untuk muannas, tilka mirwahatun. Jadi itu kipas angin. Oke. Jadi bedanya ada di tidak ada tun
sama tidak ada adatun ya. Jadi mudzakkar dzalika babun. Jika muannas tilka mirwahatun. Seperti itu. Tadi kan kita menggunakan kata tunjuk ini dan itu. Nah, sekarang kita menggunakan kata dia atau kamu dan dia. Kamu dan dia. Jadi ini khusus untuk manusia, benda hidup ya. Tidak bisa benda mati karena apa? Dia dan kamu dan dia. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas yang mudzakkar, khusus untuk mudzakkar ya. Nah, mudzakkar kamu itu bahasa Arabnya anta. Kamu anta. Nah, kalau di muannas kamu itu anti. Kamu itu anti, itu muannas ya. Kemudian untuk yang mudzakkar, dia laki-laki, mudzakkar itu adalah huwa. Oke, huwa itu dia laki-laki. Kalau muannas, hiya, dia perempuan. Hiya, dia perempuan. Oke, kita ulang. Untuk kamu laki-laki anta. Kamu perempuan anti. Sekarang dia laki-laki huwa. Nah, dia perempuan hiya. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang contohnya mudzakkar. Mudzakkar kamu laki-laki adalah anta. Nah, anta mudarrisun. Kamu seorang guru laki-laki. Oke. Jadi mudarrisun di belakang tidak ada tak marbutonya. Jadi dia termasuk laki-laki ya. Jadi guru laki-laki. Jadi menggunakan anta. Nah, sekarang coba kita lihat yang muannas. Muannas menggunakan kata anti. Berarti kamu untuk perempuan. Jadi menggunakan katanya apa? Mudarrisun diganti menjadi mudarrisatun. Seperti itu. Yang artinya guru perempuan ya. Anti mudarrisatun. Kamu adalah guru perempuan. Oke, jadi kalau mudzakkar laki-laki, anta mudarrisun. Kalau muannas perempuan, anti mudarrisatun. Mudarrisun dan mudarrisatun. Bedanya di tidak ada tun sama ada tun di belakangnya ya. Oke, contoh yang kedua yaitu dia. Tadi kan kamu, sekarang dia tuh orang ketiga. Nah, sama. Kalau mudzakkar, tadi mudzakkar laki-laki, dia itu apa? Huwa. Oke, huwa. Nah, huwa fallahun. Artinya dia petani laki-laki. Dia petani laki-laki. Berarti menggunakan fallahun. Oke, fallahun. Karena laki-laki dia menggunakan huwa. Nah, sedangkan untuk muannas menggunakan kata hiya fallahatun. Ada tambahan tun tak marbutonya. Jadi dia adalah seorang petani perempuan. Dia petani perempuan. Seperti itu. Jadi untuk mudzakkar huwa fallahun. Untuk muannas perempuan, hiya fallahatun. Seperti itu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang mudzakkar dan muannas. Semoga teman-teman semuanya paham. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.